hari ini kita juga karena kedatangan narasumber yang keren banget. Dengar-dengar katanya mau ngobrol bright side-nya dari disleksia, gitu ya Bu ya? Betul. Nah, eh, mungkin dari tagline yang Ibu sampaikan, perihal melihat kekuatan di balik kesulitan gitu ya. Memangnya umumnya Bu, atau misalkan orang awam, itu taunya apa sih kesulitannya disleksia tuh? Nah, kalau misalnya kita ngomongin kesulitannya disleksia, Om Fajar, Hmm. mungkin masih banyak nih pandangan orang-orang yang mungkin belum terlalu mendalami ya tentang si disleksia ini gitu. Pandangan orang tentang anak-anak disleksia itu biasanya, nih anaknya kok malas gitu, ini anaknya kok kurang pintar gitu, karena ini udah diajarin berapa kali kok nggak ngerti-ngerti, kok anak ini ketinggalan banget dari anak-anak seusianya gitu. Makanya mungkin ada pandangan-pandangan seperti itu gitu ya Om Fajar. Padahal kalau misalnya kita telaah lebih jauh, si disleksia sendiri kan tidak sekedar itu ya Om Fajar, kayak kesulitan baca tulis yang orang-orang tahu tuh. Kalau misalnya disleksia tuh apa sih? Mungkin jawabnya yang bacanya tuh susah, terus nulisnya kebalik-balik, taunya tuh sekedar itu saja gitu. Padahal lebih dari itu sih disleksia sendiri, dan mereka tuh memang kesulitan gitu di bahasanya, terutama bahasa lisan, tulisan, sosial, serta gangguan fungsi eksekutif mungkinnya yang bisa digarisbawahi ya Om Fajar gitu. Kita nggak pernah bosan nih reminder orang tua atau para penonton di sini mungkin ya Om Fajar, mungkin ada yang baru bergabung atau yang udah tahu nih. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang fungsi eksekutif kayaknya nggak cukup ya Om Fajar ya, untuk di sesi kita ini. Nanti kita nggak akan habis-habis ya untuk mungkin mengingatkan apa sih pentingnya fungsi eksekutif gitu ya. Ini seperti yang Ibu bilang tadi, ada berperan ya dalam bagaimana dinamika anak yang menyandang disleksia ini berinteraksi dengan dunia gitu ya. Nah, karena tadi memang sudah ada gambaran nih Bu terkait kesulitan-kesulitan tersebut. Jadi yang dimaksud misalkan tentang strength-nya itu, the bright side-nya itu yang seperti apa Bu? Nah, si bright side-nya itu jadi ya Om Fajar, kan kalau misalnya kita lihat nih, balik lagi ya, si disleksia sendiri itu kan adalah kesulitan mereka dalam berbahasa ya Om Fajar ya, baik dari bahasa lisan, tulisan, atau sosial. Dan itu pun tidak hanya itu gitu, biasanya si disleksia juga kan ada penyertanya gitu ya Om Fajar, si dis yang lainnya gitu, disaplia, disgrafia, dispraksia bahkan gitu, yang membuat mereka akan kesulitan dalam membaca, menghitung, menulis gitu, karena memang itu kesulitan mereka seperti itu. Nah, sebetulnya di the bright side ini ya Om Fajar, si anak-anak disleksia ini tuh punya loh gitu potensi-potensi yang luar biasa di balik kesulitan-kesulitan mereka itu gitu ya Om Fajar. Kayak misalnya nih Om Fajar, mereka tuh punya kreativitas yang tinggi. Jadi anak-anak disleksia itu biasanya out of the box Om Fajar. Dari celotehannya mungkin ya Om Fajar juga tahu sendiri ya gitu, merasakan gitu. Biasanya anak-anak disleksia itu kreativitasnya tinggi banget. Mereka tuh punya imajinasi yang sangat kaya. Bisa saja gitu ya, mereka tuh bisa nih ngegambar sesuatu secara detail, padahal mereka baru sekali lihat si bendanya, atau misalnya ruangannya mereka baru lihat sekali, tapi mereka bisa aja gitu menggambar secara detail. Lalu bisa juga nih mereka, kan kesulitannya mereka baca nih, baca, pokoknya dari berbahasa mereka tuh sulit, mereka nggak bisa nih nulisin cerita, tapi mereka bisa nih menggambarkan secara imajinatif apa yang ada di pikiran mereka gitu, dan menceritakannya tanpa ada tulisan gitu. Kreativitasnya tinggi pertama ya Om Fajar. Lalu anak-anak disleksia tuh biasanya problem solvingnya juga baik Om Fajar, karena mereka itu terbiasa menghadapi kesulitan. Jadi mereka itu akan cari banyak strategi untuk, ini aku biar bisa tuh harus pakai strategi yang mana sih gitu, supaya aku bisa menyelesaikan tugas ini gitu. Karena mereka sudah terbiasa dengan banyaknya strategi yang mereka cari, mereka akan lebih fleksibel gitu ketika mereka menghadapi suatu masalah dan mereka harus mencari si problem solvingnya itu seperti apa. Lalu juga mereka itu bisa berpikir secara visual. Jadi kalau misalnya mereka tuh bisa memikirkan gambaran besar gitu. Gambaran besar cocok, biasanya ini cocok untuk
bisnis gitu ya, arsitek gitu ya, mereka tuh bisa melihat gambaran besar dan holistik gitu ya. Lalu empati dan intuisinya juga bisa terlatih gitu, karena mereka kan punya kesulitan tuh, mereka merasakan nih struggle-nya seperti apa gitu. Jadi mungkin mereka akan lebih peka ketika ada teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama gitu, jadi mereka juga bisa lebih berempati. Dan ini sih yang paling penting Om Fajar, mereka itu ketangguhannya pasti akan lebih tangguh gitu ya, karena kan mereka itu sudah struggle nih, mereka tuh sudah struggle ketika menghadapi kesulitan-kesulitannya, mereka pernah gagal, mereka bangkit lagi, gagal lagi, mereka coba lagi gitu, sehingga anak-anak disleksia ini biasanya tidak mudah menyerah gitu Om Fajar. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang anak-anak disleksia, ada baiknya kita tuh tidak hanya fokus terhadap si kesulitan-kesulitannya gitu, kelemahan-kelemahannya, tapi fokuslah kepada apa yang mereka bisa gitu, si potensinya tuh banyak banget gitu sebenarnya. Jadi kita harus berfokus pada cahayanya gitu ya Om Fajar, jangan yang gelapnya doang yang disorot tuh, padahal cahayanya tuh banyak gitu. Dan mungkin bagi orang tua dan guru juga seharusnya banyak memberikan ruang kepada mereka gitu untuk menggali potensi mereka gitu. Mungkin nih Om Fajar, mereka itu kesulitan di bidang akademik, tapi kan yang namanya prestasi itu tidak selalu ya Om Fajar harus nih di bidang akademik bagusnya gitu. Mereka juga bisa berprestasi di bidang-bidang yang lain, seperti itu Om Fajar. Jadi mungkin kalau boleh saya recap ya Bu ya, tadi ada poin pentingnya adalah mereka itu kreatif ya. Betul. Terbiasa untuk berpikir out of the box gitu ya barangkali. Memang ada kemampuan yang ternyata lebih unggul dalam kreativitas gitu. Kemudian tadi selain kreativitas dan juga terbantu barangkali ya karena anak-anak ini kreatif, Ibu tadi menyampaikan terkait ya problem solvingnya juga akan sangat terbantu karena punya cara-cara yang unik, barangkali kreatif dalam memandang masalah gitu tadi ya. Betul aja, seperti itu untuk anak-anak disleksia ini. Poin selanjutnya juga tadi terkait bagaimana sih sebetulnya prestasi itu tidak serta-merta kita harus terus-terusan di akademik barangkali ya Bu. Itu jadi sebetulnya cukup mengingatkan saya ini sama acara yang baru saja selesai kami laksanakan Bu. Iya betul Fajar. Itu saya pikir Ibu juga kemarin nonton ya, itu banyak sekali talenta-talenta yang memang dipertunjukkan. Itu kemarin ada DGTX, Dyslexia Got Talent, juga sekaligus pertemuan dari DSG. Dan itu di sana saya juga bisa melihat langsung gitu ya Bu, barangkali bagaimana memang there are many ways anak-anak yang memang menjadi penyandang disleksia ini dapat mengekspresikan talentanya barangkali ya. Kreatif, problem solving yang tadi Ibu ceritakan, bagaimana mereka punya sesuatu yang jarang orang lain highlight barangkali gitu ya. Betul Fajar. Oke, jadi kalau misalkan berbicara tentang tadi nih kan ada yang seringnya di highlight, yaitu tadi kan misalkan mereka kesulitannya di mana Bu, kemudian perihal tadi kan sebetulnya kita juga punya bright side-nya sendiri. Untuk yang tadi mungkin sempat dibahas nih tentang kesulitannya, ini memangnya beneran Bu katanya kalau anak-anak disleksia tuh cenderung lebih males gitu, itu bener atau enggak sih? Nah, Om Fajar, kalau misalnya dibilang malas sih, mungkin kalau misalnya untuk anak-anak disleksia itu bukan malas ya Om Fajar, tapi ya mereka tuh memang sulit di situ gitu. Mereka memang membutuhkan effort yang lebih gitu di situ. Jadi memang mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak dari anak-anak tipikal lainnya mungkin yang tidak mengalami kesulitan bahasa, menghitung gitu. Jadi bukan malas, tapi mereka tuh kesulitan. Jadi udah stres sendiri tuh Om Fajar kalau misalnya udah lihat angka, udah lihat huruf tuh, karena memang semenakutkan itu mungkin bagi mereka itu, makanya mungkin banyak yang akhirnya jadi menghindari gitu. Bukan berarti mereka itu malas, tapi memang mereka itu kesulitan nih Om Fajar gitu di bidang itu. Mungkin nih Om Fajar, aku juga punya nih tips untuk mengasah dan mendukung anak-anak dengan disleksia ini supaya mereka bisa mungkin ya kalau ayah bunda gitu, atau mungkin para tenaga pendidik mungkin ya yang bergabung di sini Om Fajar bisa dapat insight lah gitu, gimana sih cara mendukung anak-anak dengan disleksia ini gitu.
Mungkin yang pertama tadi saya sudah sampaikan juga ya Om Fajar, kalau kita tuh harus fokus pada cahayanya ya Om Fajar, bukan pada gelapnya, karena mungkin masih banyak nih orang tua ya Om Fajar yang misalnya kalau misalnya anak ini anak aku susah banget nih belajar matematika gitu ya, langsung dilesin matematika, dilesinnya tuh yang dia sulitnya, ini anak aku susah banget nih ngerti bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya gitu, itu yang dilesin. Padahal itu kan kesulitan mereka ya, ketika mereka menemukan itu tuh udah sumber stres banget gitu untuk mereka, ditambah lagi di tempat les di sekolah aja mereka udah stres banget tuh Fajar, terus ditambah lagi anak-anak dimasukin ke tempat les gitu, makin stres aja mereka gitu. Nah, ada baiknya tuh pola pikirnya mungkin kita balik gitu, dengan kita cari nih si kelebihannya tuh di mana nih. Oh, anak ini nggak suka matematika, nggak bisa nih, kurang gitu ya di matematikanya. Tapi dia tuh bagus nih di seninya, mungkin yang di lesinnya tuh bisa artnya gitu. Jadi yang diasah itu di si kelebihannya ini Om Fajar. Tapi bukan berarti misalnya si matematikanya nggak diasah gitu ya, si bahasanya nggak diasah. Memang gitu perlu terus diasah dengan cara-cara yang baik, mungkin maksudnya strategi yang tepat ya Om Fajar, supaya mereka setidaknya bisa menangkap lah. Kan mungkin tetap butuh ya, walaupun mereka di lesin misalnya kelebihannya tuh di art, mereka difokuskan ke art tapi bahasa dan matematikanya ditinggalkan gitu. Tapi kan mereka tetap butuh ya secara fungsionalnya, mereka harus tahu jam, mereka harus tahu uang, mereka mungkin harus belajar juga untuk menyampaikan public speaking, itu kan berkaitan dengan bahasa ya Om Fajar, mungkin suatu saat mereka akan seminar dan lain sebagainya. Jadi itunya tetap diasah dengan strategi yang tepat, tapi bukan berarti kita memaksakan gitu harus bisa ngikutin materi kelas 1, kelas 2, SMP, SMA mereka yang harus excellent gitu di si akademiknya gitu, tapi tetap saja fokus pada si kelebihannya itu. Lalu Om Fajar, ketika kita mengajarkan anak-anak dengan disleksia itu, baiknya itu menggunakan pendekatan multisensori Om Fajar yang kedua ini. Jadi gimana Om Fajar? Ya, multisensori itu yang kayak gimana sih barangkali ini buat teman-teman sobat NBP yang multisensori itu, jadi ketika belajar kita melibatkan semua indera kalau bisa ya, kita inderanya itu semua terasa gitu ya, ikutan visualnya, auditorinya, kinestetiknya, taktil, olfaktori. Jadi minimal ada 2 atau 3 lah Om Fajar yang harus terlibat supaya si anaknya itu bisa merasakan langsung, melihat langsung gitu ya si materinya, dan itu akan cepat juga mereka nangkepnya. Dan jangan lupa remediasi tentunya ya Om Fajar, karena kan memang anak-anak disleksia ini biasanya working memory-nya juga terganggu ya Om Fajar, jadi pasti cepat lupa. Kadang ada yang kayak gini loh Om Fajar, misalnya kita baru belajar nih kemarin, besoknya kita tanya, ingat gak kemarin belajar apa sama Om Fajar? Lupa katanya gitu. Makanya harus terus diremediasi, review lagi sebelum masuk ke materi. Terus juga yang ketiga, itu tadi ya Om Fajar, karena kita sudah fokus pada kelebihannya, kita explore lah minat dan bakatnya gitu. Mungkin kalau misalnya masih kecil tuh masih labil ya Om Fajar, masih ganti-ganti nih, belum tahu mau kemana. Karena biasanya untuk anak-anak sendiri itu baru bisa konsistennya itu sekitar mungkin usia 12 tahunan kali ya Om Fajar. Mereka bisa konsisten menemukan gitu minat mereka seperti apa. Berikanlah ruang gitu, ruang untuk merekanya explore minat dan bakatnya, ikutin aja flow-nya gitu. Mereka sekarang lagi ikutin aja dulu kayak gitu. Terus juga bangun kepercayaan diri tentunya ya, jangan lupa untuk orang tua dan lingkungan sekitarnya ya, guru atau enggak bukan keluarga inti pun gitu ya, tetap harus membangun kepercayaan diri untuk anak-anaknya. Jadi sekecil apapun gitu ya prestasi mereka atau keberhasilan mereka, apresiasilah usahanya gitu, bukan hasilnya gitu. Ketika hasilnya memang mungkin belum maksimal gitu ya, mungkin belum bisa, tapi kita tetap harus mengapresiasi si anak ini gitu, karena sudah berusaha gitu. Jangan jadinya dijudge, tuh kan kamu mah nggak bisa gitu, jadinya jangan dijudge seperti itu, tapi apresiasi, good job, sudah berusaha, seperti itu sih Om Fajar. Mungkin kalau misalnya tips and triknya ya gitu, strategi-strateginya untuk mendukung nih anak-anak disleksia untuk terus explore minat mereka, kelebihan mereka, supaya si cahayanya tuh ya makin terang gitu ya Om Fajar, karena kita fokusnya kepada si cahayanya seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan barangkali ya, memang tips and triknya ini adalah justru yang harus beradaptasi dan belajar tuh kita barangkali ya. Mungkin orang tuanya, untuk ya bagaimana kita menyesuaikan dengan kekuatan, kesulitan yang memang menjadi ciri khasnya anak.
kemudian kita menghadapinya dengan sikap positif yang baik dia berhasil maupun belum. Yang kita apresiasi adalah upayanya barangkali ya, begitu Bu. Ini juga sudah lumayan banyak ini pertanyaan. Izin Bu, boleh kita coba mulai barangkali ya. Ini ada pertanyaan akan saya wakilkan, ini dari Michelle Geraldine. Itu pertanyaannya bagus nih. Berdasarkan yang tadi Ibu sampaikan, bisa nggak nih anak disleksia itu sekolahnya di sekolah reguler atau perlu sekolah khusus Bu? Gitu. Oke. Bisa nggak katanya ya anak-anak disleksia sekolah di sekolah reguler? Malahan ya mungkin saja kalau misalnya anak-anak disleksia itu kebanyakan malah sekolah di sekolah reguler gitu. Mereka mungkin bisa lebih nyaman ada di sekolah reguler gitu. Tapi ada catatannya nih Om Fajar, ketika di sekolah reguler pun mereka tetap harus mendapatkan dukungan yang tepat juga. Dukungan yang tepat, strategi yang tepat juga dari siapa? Dari guru-gurunya, dari orang tuanya gitu. Sehingga gitu ya, ketika mereka mendapatkan dukungan dan strategi yang tepat dalam belajar, ya mereka bisa survive aja gitu Om Fajar di sekolah reguler gitu. Jadi sebetulnya banyak juga ya yang bisa sekolah di sekolah reguler. Mungkin bisa juga nih anak-anak dengan disleksia masuk ke sekolah khusus gitu ya, atau inklusi. Mungkin dengan anak-anak disleksia yang mungkin derajat kesulitannya itu lebih berat gitu ya Om Fajar, karena mungkin mereka akan kesulitan juga untuk mingle di sekolah reguler gitu kan. Kalau misalnya di sekolah khusus itu biasanya mereka akan ada misalnya kayak penyesuaian materi gitu kan, ada guru pendampingnya juga. Balik lagi sih Om Fajar, mau di sekolah reguler ataupun sekolah khusus, si gurunya harus punya strategi yang tepat, terus suportif juga, orang tuanya apalagi ya Om Fajar, dan jangan lupa kolaborasi ya antara guru dan orang tua gitu di sekolah. Jadi walaupun mereka anak-anak dengan disleksia gitu ya, mereka tetap bisa kok gitu sekolah di sekolah reguler gitu. Itu keren banget Bu Tanti. Jadi tadi berusaha menjawab atau mengelaborasi pertanyaan yang pertama, namun kemudian memang ada juga pertanyaan yang lain dari Ibu Lina. Ini ternyata terjawab juga. Bagaimana caranya membuat anak tetap percaya diri padahal ngerasa tertinggal tadi ya, barangkali yang beradaptasi. Betul, terutama kalau misalnya untuk membuat anak-anak itu percaya diri ya, karena memang mereka kesulitan tuh di membaca. Biasanya udah minder duluan kan ya Om Fajar gitu ya. Ketika mereka itu, nih kok teman-teman aku udah bisa, aku nggak bisa. Mereka juga pasti punya perasaan minder gitu. Tapi mungkin balik lagi ya, tadi juga saya sudah jelaskan mungkin ya sebelumnya Om Fajar. Kalau kita tetap apresiasilah hasilnya, apresiasilah usahanya ya Om Fajar, bukan hasilnya gitu. Jadi misalnya anak ini belum bisa, tetap aja bilang good job, terima kasih ya sudah berusaha. Itu tuh walaupun sederhana ya Om Fajar, tapi berarti bagi mereka tuh gitu, dan itu akan meningkatkan rasa percaya dirinya. Lalu Om Fajar, ini juga sih yang masih mungkin dulu juga saya alaman sih ya Om Fajar, kayak hindarilah perbandingan gitu Om Fajar. Jangan membandingkan si anak ini. Kalau misalnya dibandingkan misalnya, nih kok teman-teman kamu udah bisa, kamu belum bisa, atau enggak dibandingkan sama adik atau kakaknya, wah makin aja tuh self esteemnya turun kan ya Om Fajar gitu. Karena memang setiap anak tuh spesial, setiap anak tuh punya caranya sendiri loh gitu, dan memang berbeda gitu. Aku sama Om Fajar juga kan berbeda gitu, jadi jangan bandingkan aku gitu dengan teman-teman aku gitu. Jadi apresiasilah apapun, sekecil apapun usaha dari anak-anak ini gitu, anak-anak disleksia ini. Seperti itu sih Om Fajar. Oke. Itu jadi cukup menjelaskan secara komprehensif ya, saya pikir, terkait bagaimana memang kita menyesuaikan juga, perlu beradaptasi juga untuk keberlangsungan kita belajar bersama dengan para penyandang disleksia ini. Nah ini kebetulan pertanyaannya cukup banyak. Boleh barangkali ini akan saya sebutkan ya Bu ya yang selanjutnya. Ini terkait, nah ini Bu, tadi kan Ibu sempat mention kita perlu multisensoris, perlu remediasi. Ada nih yang pertanyaan memang terapi apa yang tepat Bu, gitu, untuk para penyandang ini, atau yang indikasinya mengarah ke disleksia. Oke, untuk terapi yang tepat itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa nih terapi remedial ya. Tadi juga kan saya bilang ya,
multisensori, pendekatan multisensori itu melibatkan semua panca indera ya, maksudnya tidak hanya satu panca indera saja, audio, visual, kinestetik, taktil, olfaktori, semuanya itu dilibatkan gitu anak-anak. Dan remediasi saya tadi bilang, terapi remedial itu untuk si anak tuh kan karena working memorinya itu ada gangguan ya Om Fajar ya gitu, working memory ada gangguan si fungsi eksekutifnya ini gitu. Jadi ketika terapi remedial tidak hanya akademiknya saja gitu yang kita betulkan ya Om Fajar gitu, tidak hanya masalah numerasi, tidak hanya masalah literasi saja gitu yang dibetulkan, tapi yang intinya tuh si fungsi eksekutifnya ini gitu yang dibetulkan, si working memory-nya gitu, si intuisinya, lalu juga ada cognitive flexibility-nya yang kita perbaiki gitu. Jadi untuk terapi yang tepat mungkin bisa terapi remedial, dan ini pun sebetulnya untuk yang sudah mengerti ya, yang udah paham betul, mungkin orang tua juga bisa melakukan di rumah ya Om Fajar ya, tidak hanya terapi saja gitu yang bisa melakukan gitu. Ketika orang tua mau belajar gitu, mau mendalami lagi lebih dalam gitu ya tentang si anak-anak ini untuk mendukung, seperti tema yang kemarin tuh Om Fajar kan, sebelum kita mendukung tuh kita harus memahami dulu katanya. Nah ketika kita sudah paham mau belajar lebih dalam, bisa kok dilakukan oleh orang tua di rumah pun gitu Om Fajar. Oke, baik. Ini ternyata pertanyaannya masih banyak sekali. Ini kalau misalkan saya scroll, Bu, mungkin boleh satu lagi barangkali ya? Oke, Om Fajar. Jadi ini ada pertanyaan yang bagus banget, dan mungkin tadi kita ngebahasnya di awal, mungkin kakaknya baru join. Jadi tadi perihal si anaknya malas. Nah ternyata kan nanti itu menghindar ya anaknya tuh ya. Nah itu biasanya kalau misalkan kita nih menghadapi anak yang udah nggak yakin kayak gitu kan, udah nggak pede lah sama dirinya sendiri, itu gimana sih? Karena mungkin dianya juga takut di masa depan itu dia bisa sukses nggak barangkali gitu. Dan mungkin itu juga yang jadi pertanyaan banyak orang tua barangkali ya. Mungkin kalau misalnya ini ya kedepannya mereka bisa menjadi sukses gitu barangkali Bu. Oke, mungkin kalau misalnya berkaitan itu, misalnya sekolahnya tadi banyak ya pertanyaannya, kayak sekolahnya bisa direguler atau enggak, terus masa depannya gimana nih anak-anak disleksia bisa sukses atau enggak gitu. Jawabannya bisa banget ya Om Fajar ya, seperti yang kemarin aja ya acara di GT gitu ya, bukti nyata tuh kalau misalnya anak-anak dengan disleksia itu bisa loh bersinar banget gitu. Mereka bahkan berprestasi di kancah nasional, bahkan sampai internasional ya Om Fajar. Itu merupakan bukti nyata nih kalau misalnya anak-anak disleksia itu bisa sih, tapi apa saja nih, ada faktornya Om Fajar. Mereka tuh nggak bisa tiba-tiba bisa aja gitu ya Om Fajar, tetap saja gitu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama Om Fajar, ketika mereka punya diagnosa gitu ya, diagnosanya tuh harus tepat gitu ya. Diagnosanya tepat. Kalau misalnya diagnosanya tepat, kita bisa intervensinya juga tepat juga Om Fajar gitu. Kita bisa kasih terapi yang tepat juga. Jadi yang pertama adalah diagnosanya tepat, lalu intervensi sedini mungkin. Jadi kalau misalnya ada nih orang tua gitu yang udah mulai kelihatan nih anak ini kayaknya ada bibit-bibit, langsung aja gitu. Jadi makin dini itu makin baik untuk prognosis ke depannya Om Fajar. Selain itu, intervensinya juga harus tepat gitu, harus strateginya tepat dan continue, berkelanjutan ya Om Fajar. Selain itu, dukungan orang tua dan guru juga penting sekali ya Om Fajar dalam mendukung nih si anak-anak ini gitu agar bisa maju ke depannya. Dan yang terakhir itu adalah potensi IQ di awal dan aktualnya saat ini. Karena kan anak-anak dengan disleksia itu Om Fajar, IQ-nya itu normal ya Om Fajar, bahkan bisa ada yang di atas rata-rata gitu. Jadi dari si IQ-nya sendiri itu mungkin akan bisa nih menentukan ke depannya si anak ini akan seperti apa, ditambah lagi dengan dukungan orang tua dan guru yang terus eksplor minat dan bakat mereka, potensinya gitu ya, digali, didalami lagi sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Jadi masa depan mereka juga sama baiknya dengan anak-anak lainnya gitu, sama cerahnya dengan anak-anak lainnya gitu. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir gitu dengan
gimana nih nanti anak aku ke depannya gitu, mereka juga akan sama bersinarnya gitu Om Fajar dengan anak-anak lainnya. Mungkin ada notes juga nih Om Fajar dari saya gitu ya. Jadi kalau disleksia itu bukan kelemahan ayah bunda gitu ya. Para penonton di sini, disleksia itu bukan suatu kelemahan gitu, melainkan mereka tuh punya cara berpikir yang berbeda aja Om Fajar gitu. Jadi di balik tantangan itu tuh ada kekuatan kok yang bisa bikin mereka bersinar gitu. Jadi jangan lihat yang tidak bisa mereka lakukan, tapi lihat potensi hebat yang bisa mereka ciptakan. Seperti itu. Keren sekali notesnya. Bang, apa namanya itu terlihat ya barangkali sebuah pendekatan yang penuh cinta dan kasih sayang, pemahaman tentang anak itu akan membuahkan tadi ya yang seperti notesnya Ibu sampaikan. Betul. Akan terus mengapresiasi, kita akan terus support mereka, dan itu bukan kesulitan ya barangkali tadi kata Ibu notesnya. Nah, saya pikir itu statement yang pas banget, positif banget, kayaknya akan menjadi tempat yang tepat untuk meskipun sedih tapi mengakhiri obrolan pagi kita ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih juga ini Bu Tanti telah bergabung dengan saya hari ini. Saya Fajar, pamit undur diri. Terima kasih Bu Tanti. Terima kasih Om Fajar.